Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para audiens semua. Senang sekali karena selama 60 menit ke depan, Smile.com terbuka, santun, dan kritis kembali hadir menyapa rekan-rekan semua bersama saya, Nuriyatul Hikmah. Tentunya suatu kehormatan bagi saya karena pada malam hari ini telah hadir dua narasumber yang begitu luar biasa dan akan mendiskusikan tema yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yakni terkait dengan wacana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempat-tempat ibadah, yang mungkin juga rekan-rekan audiens semuanya sudah pernah dengar. Topik hari ini akan dibahas dengan dua sudut pandang yang berbeda, di mana narasumber kita yang pertama, yakni Bapak Naseh Saifuddin SAG MSI, selaku dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terutama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, akan membahas wacana ini dari sisi keagamaannya. Dan juga ada narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Dr. Leili Kurnia Gustini, SOS MSI, selaku dosen Ilmu Komunikasi dan juga Sekretaris Aspikom Jawa Barat, yang akan membahas topik hari ini dari sudut pandang ilmu komunikasi dan juga kemaslahatan di masyarakat. Dan terlebih dahulu saya akan sapa Pak Naseh dan juga Ibu Leili. Halo, selamat malam Pak Naseh. Halo, selamat malam Bapak, masih di mute? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik. Terlebih dahulu juga saya akan menyapa Ibu Leili Gustini. Apakah sudah bergabung? Halo, selamat malam Ibu. Baik, belum ada. Baik, kita akan menunggu sejenak rekan-rekan semua. Dan sambil kita menunggu, boleh rekan-rekan semuanya untuk mengajak teman-teman lainnya yang belum join, karena sebentar lagi talk show My Ilkom terbuka, santun, dan kritis akan menemani malam teman-teman nih di malam Sabtu hari ini. Boleh dipanggilkan dulu teman-temannya di chat untuk sudah bergabung. Duduk atau sekali lagi saya sapa, apakah Ibu Leili sudah bergabung? Oke, belum bergabung juga ya. Kita akan tunggu sejenak ya. Sambil menunggu Ibu Leili, saya akan ke Pak Naseh terlebih dahulu nih. Bapak hari ini kesibukannya apa saja nih Pak? Selain mengajar, Si Antia tanggal pilu. Halo teman-teman audiens, mohon maaf. Boleh ya, saya ingatkan kembali kepada peserta untuk menonaktifkan audio serta diperbolehkan untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Bisa dimengerti ya rekan-rekan semuanya? Baik, saya ulangi lagi pertanyaan saya tadi ke Pak Naseh. Bapak sekarang kesibukannya apa saja nih Pak, di samping mengajar sebagai dosen di ilmu komunikasi, di ilmu dakwah dan juga komunikasi UIN Bandung? Ya, selain mengajar, saya juga hobinya ini kegiatan di Kamtimas Polres Bandung, juga kegiatan fokus di Rumah Tahfidz Quran dan Khatmil Quran kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi memang udah tidak diragukan lagi ya Pak Naseh ini untuk berbicara dari sisi keagamaannya. Dan juga telah hadir narasumber kita yang kedua, Ibu Leili Kurnia Gustini. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Salam hormat Pak Naseh. Sama-sama Pak Ji. Salam kenal. Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah narasumber kita sudah berkumpul pada hari ini dan juga saya menyapa dulu Bu Leili. Apa kabar Ibu dan kesibukannya apa aja nih Bu? Nambah cantik aja nih Bu malam ini. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kalau kesibukan sehari-hari ya selain sebagai dosen ilmu komunikasi, kemudian juga saya sebagai sekretaris umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Korwil Jawa Barat, dan sekarang lagi giat-giatnya biasa ini media literasi.
ya. Luar biasa. Untuk ya kegiatan media literasi, apalagi sekarang kan media digital itu sangat berseliweran di mana-mana ya. Nah, itu yang diperlukan, literasi media digital. Baik, luar biasa sekali. Memang narasumber kita pada malam ini sangat luar biasa dan memang sangat kapabel untuk membahas topik kita terkait dengan wacana aplikasi Peduli Lindungi yang akan diterapkan di tempat-tempat ibadah. Bahkan di Jakarta pun sudah ada yang menerapkan aplikasi ini gitu ya, untuk memasuki tempat ibadah seperti masjid, kemudian juga gereja dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan audiens semua, sebelum kita akan memasuki acara talk show My Ilkom, selengkapnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Baik rekan-rekan audiens My Ilkom, kita akan segera masuk ke dalam acara. Namun sebelum itu, sedikit saya akan memberikan gambaran terkait dengan wacana penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang akan diterapkan di tempat-tempat ibadah. Nah, keterangan ini tuh berangkat dari konferensi pers yang disampaikan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada saat itu disampaikan di YouTube resminya Presiden, di Sekretariat Presiden, di mana beliau menuturkan bahwa banyaknya lonjakan kasus COVID-19 selama 2020 dan 2021 ini akibat adanya mobilitas vertikal pada saat Natal, Tahun Baru, dan juga pada tahun 2021 ini terjadi karena Hari Raya Idul Fitri ataupun Idul Adha seperti itu. Nah, menanggapi hal tersebut itu pihak Presiden dan juga jajarannya itu mulai menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di berbagai macam sektor, salah satunya adalah tempat-tempat ibadah. Nah, ini pun menindaklanjuti dari kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan, di mana output dari vaksinasi itu sendiri adalah kita bisa mendapatkan sertifikat vaksin yang bisa diunduh dan juga bisa di-scan di aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke tempat-tempat umum. Nah, memang sebelum di tempat-tempat ibadah ini banyak sekali tempat umum yang sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi itu untuk masuk sebelumnya, seperti swalayan, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang menjadi kayak sebuah pro dan kontra gitu. Orang-orang kalau misalkan mau ibadah dipaksa nih untuk membawa handphone ke masjid, ke Natal, ke gereja seperti itu untuk scan dulu nih udah vaksin atau belum gitu. Nah, itu tuh menjadi suatu hal yang sekarang tuh jadi kayak ada yang mau, ada yang enggak. Nah, hal-hal tersebut tuh yang menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, dari keterangan tersebut, saya akan terlebih dahulu menuju Panase untuk memberikan tanggapannya. Silahkan kepada Bapak untuk memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Ya, terima kasih, Nadia. Setiap orang ya pasti akan berbicara dari background dan latar belakang dari mana dia latar belakangnya. Oleh sebab itulah saya selaku dosen UIN akan berbicara dari sisi wahyu memandu ilmu dengan bika hayatul karimah. Artinya ini pendekatan saya adalah pendekatan normatif ya, tidak pendekatan sains atau kedokteran kan gitu. Di dalam agama ada yang disebut dengan ikhtiyat ya. Ikhtiyat itu artinya kehati-hatian, kewaspadaan. Ya. Kalau dalam bahasa infotainment mungkin check and recheck ya. Atau cross check kan gitu. Ikhtiyat, hati-hati kan gitu. Dalam hal ini adalah mari kita maksimalkan ikhtiarnya, maksimalkan ikhtiar dan juga jangan sampai juga lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhtiar kehati-hatian juga ada istilah isrof dalam agama itu. Isrof itu adalah suatu kondisi di mana ketakutan yang berlebihan. Ya. Contoh misalkan kita butuh asupan makanan dan minuman gizi 4 sehat 5 sempurna.
Tapi jangan israf. Kalau kita makan kekenyangan, yang tadinya halal jadi haram. Karena apa? Karena berlebih-lebihan. Ya, COVID-19 itu ada, ya, dan terjadi secara global ini kan gitu. Dan saya tidak pernah terpikirkan 5 tahun yang lalu ada kuliah daring kan gitu. Tetapi para saintek sudah menciptakan alat seperti ini, ada Zoom, ada Zoom meeting segala macam. Saya sendiri yang tadinya gaptek kan jadi dipaksa untuk melek teknologi, minimal pengguna walaupun bukan produsennya kan gitu. Tetapi jangan berlebih, wala tufsidu fil ardh, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka dalam hal ini ungkapan lain adalah khairul umur ausatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan, seimbang kan gitu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adilah, karena berbuat adil dapat mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hal ini saya percaya adanya COVID-19. Tetapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menjaga ruhani kita agar tetap optimis. Ya, tadi maksimalkan ikhtiar, tetapi tidak boleh israf, ketakutan yang berlebih-lebihan, atau yang disebut dengan budaya fobia. Ya, ketakutan yang berlebih-lebihan. Itu adalah barangkali untuk untuk stimulus. Silakan nanti kalau dalam bahasa komunikasi saya adalah sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya ya. Ambil dagingnya, tinggalkan tulangnya saja. Barangkali ada dagingnya apa yang dilakukan oleh saya. Terima kasih dulu. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Laili untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Teh Nuri ya panggilannya ya. Gitu. Betul. Sebelumnya saya menyapa dulu, ini saya tadi melihat ada salam hormat untuk Pak Derajat, kemudian ada rekan saya Ibu Diah Rahmi, dan kemudian Pak Encep ya. Itu karena belum saya sapa tadi ya. Alhamdulillah saya hari ini juga masih diberi kesempatan lagi gitu ya untuk mengunjungi Ilmu Komunikasi UIN Bandung ya. Mengenai tanggapannya gini aja sebentar ya. Tujuan pemerintah itu baik ya, untuk melindungi masyarakat gitu. Namun segala keputusan kan sebetulnya harus kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia itu sangat beragam sekali. Apakah itu dari segi pendidikannya, dari segi sosial ekonominya ya. Nah, ketika suatu aplikasi itu diterapkan atau kita wacanakan untuk diterapkan kepada masyarakat Indonesia, apakah sudah tepat belum? Apakah melalui misalnya kajian kelayakan terlebih dahulu ya, baik misalnya dari segi contoh, ini berarti merupakan penggunaan terhadap teknologi digital gitu. Berapa persen dari seluruh penduduk masyarakat Indonesia gitu yang menggunakan atau menggunakan media digital? Nah, kalaupun menggunakan media digital, apakah semuanya sudah pintar menggunakan media digital tersebut? Itu sebetulnya. Yang kedua, apakah pengkomunikasian setiap kebijakan komunikasi kesehatan, ini berarti kajian kita adalah komunikasi kesehatan ya. Nah ini, apakah setiap kebijakan komunikasi kesehatan itu sudah bisa disosialisasikan atau dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat? Jangan-jangan ada yang nggak tahu peduli lindungi itu apa, dan saya yakin masih banyak yang belum tahu. Itu dulu aja sebentar ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Laili atas tanggapannya. Selanjutnya saya mau ke Pak Nasir lagi. Tadi saya menggarisbawahi terkait dengan ikhtiar yang dilakukan. Nah, banyak polemik yang di masyarakat itu saya lihat bahwa cenderung beberapa kubu gitu ya menyalahkan kalau misalkan ya gimana kok COVID-19 gak banyak gitu karena orang berkerumun gitu. Dan bahkan pemerintah pun kerap menyarankan bahwa hari-hari besar itu dibatasi pergerakannya, kemudian juga sholat Jumat ataupun sholat dan aktivitas ibadah lain itu dibatasi safnya dan lain sebagainya. Padahal kan itu suatu hajat orang ketika beribadah gitu, orang yang beriman pasti mau melakukan hal tersebut sesuai dengan syariat agama seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri gitu, bagaimana Islam atau agama secara general menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, boleh terima kasih, dijawab barangkali sama Pak Nasir terlebih dahulu. Ya.
Dalam agama Islam, dalam Al-Quran sudah diatur ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kita. Oleh sebab itulah, mentaati aturan pemerintah demi kebaikan masyarakat, itu adalah bagian dari perintah Allah. Dan ayatnya disebut dengan ayat-ayat qat'u dilalah ya. Qat'u dilalah itu artinya ayat-ayat yang mutlak benarnya, nggak bisa diragukan lagi. Oleh sebab itulah, karena ini adalah demi kebaikan masyarakat, PR kita secara berjamaah, alaikum berjamaah, bahwa ini adalah bukan tugas dinas kesehatan, bukan tugas anggota dewan, bukan menteri, bukan satpol pp dan sebagainya. Tetapi ini adalah tugas kita semua, termasuk kita juga secara pribadi adalah dunia akademis kita adalah terpanggil untuk membantu menyelesaikan program ini. Oleh sebab itulah bagaimana adalah hari ini bagaimana mengedukasi masyarakat agar punya kesadaran untuk itu. Apa namanya tadi? Sayangi dan lindungi ya. Mengedukasi. Oleh sebab itulah saya selalu berulang-ulang nanya kepada anak, jadilah Anda sebagai pembicara didikan atau bukan pembicara dadakan. Jadilah sebagai mubalik didikan, bukan mubalik dadakan. Sebaliknya juga, mari kita menjadikan masyarakat didikan bukan masyarakat dadakan, yang dimana ada kesantunan, ya, ada mutaknifi walubil kalimati, ya, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak elegan, karena itu akan mengandung dan menilai bagaimana tingkat kualitas pembicaraan itu dilihat dari kesantunan orang berbicara. Maka dalam perspektif komunikasi Al-Quran kan ada kaulan karima, ucapan yang baik, ada kaulan layyina, kaulan baligho, kaulan masyhura dan sebagainya. Ini adalah perspektif komunikasi dalam Al-Quran. Intinya terus lakukan edukasi secara simultan sehingga muncul kesadaran bahwa menjaga diri itu adalah kewajiban untuk setiap individu. Ketika sudah memunculkan kesadaran individu, maka akan memunculkan kesadaran di tengah keluarga. Kalau sudah keluarga, maka lingkungan, negara dan kota dan sebagainya. Barangkali itu ya. Ini adalah pentingnya edukasi. Bagaimana mengedukasi masyarakat dengan penuh kesantunan. Su'urul mad'u bi annaka harisun tuhibbul khair. Aku sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Ini bahasa pemerintah. Ya. Termasuk ini Neng Nadia menjadi public speaking yang luar biasa bagus ini karena hasil latihan ini tidak mungkin dadakan kan seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Nase. Selanjutnya saya mau ke Bu Laili. Tadi juga sempat disinggung bahwasannya banyak orang yang belum tahu nih soal aplikasi Peduli Lindungi, atau orang-orang tahu belum sih gitu aplikasi Peduli Lindungi itu. Dan juga tadi disinggung sama Pak Nase sendiri bahwasannya kita harus banyak mengedukasi. Nah, menurut Ibu Laili sendiri, bagaimana sih sebetulnya pendekatan komunikasi yang baik gitu untuk menyadarkan masyarakat supaya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk dengan cara mengurangi orang-orang yang belum vaksin gitu untuk datang ke tempat-tempat umum seperti itu menjadi efektif gitu, Bu? Barangkali boleh dijawab. Jadi sebetulnya begini ya, tadi banyak sekali saya juga dapat masukan dari Pak Nase ya. Jadi gini Neng, Nuri, kita ngobrolnya nyantai aja ya. Jadi betul, Ibu. Sekarang kita lihat dulu ya, untuk pengguna media digital saja ya di Indonesia itu kan ada sekitar 202 juta pengguna internet. Ya, nah sedangkan yang menggunakannya atau mobile phone atau mobile seluler ya, sebanyak 345 juta itu kira-kira melakukan koneksi telepon seluler. Nah, populasinya segitu ya, tapi kok yang menggunakan lebih banyak? Karena dari kita memang banyak yang menggunakan lebih dari satu gawai ya. Mungkin dengan dia juga iya. Panasnya mungkin bisa 3 ya misalnya gitu. Nah, tapi makanya dilihat dari sini itu kan pemerataan, tidak terjadi pemerataan misalnya. Barangkali di pelosok-pelosok atau tidak terlalu di pelosok lah. Di kota kecil juga banyak ternyata yang masih belum menggunakan gawai. Itu yang pertama ya. Jadi kesiapan orang-orangnya ya. Aplikasi Peduli Lindungi ini kan mau tidak mau menggunakan media teknologi komunikasi ya. Kedua ya,
orang Indonesia kemarin mendapatkan peringkat sebagai orang yang untuk media literasi atau budaya membacanya itu paling rendah se-Asia Tenggara, ya, di atas Vietnam. Kan ini miris sekali, ya. Selain mereka juga budaya membacanya, ya, darurat membacanya juga belum, bagaimana bisa memilah informasi yang betul seperti ini. Nah, dari segi kebijakan itu sosialisasi pun kurang. Di sini juga akhirnya ketika wacana peduli lindungi ini ada sekitar 6 sektor, ya, termasuk di dalamnya adalah rumah ibadah. Tetapi kemudian beberapa saat kemudian, ya, beberapa waktu kemudian, Menteri Marves, ya, Maritim dan Investasi itu mengeluarkan juga bahwa ternyata aplikasi lindungi itu hanya untuk di mall. Ini yang benar kan yang mana? Ya, sedangkan orang Indonesia misalnya, ya, masyarakat kita, ya, tidak semua, saya tidak menjudge semua, tapi masih banyak, ya, untuk diberikan informasi yang baik saja, yang benar saja, mereka kadang juga tidak teredukasi dengan baik, apalagi memilah mana yang betul, mana yang belum betul gitu, ya, atau tidak betul. Ini yang agak sulitnya, ya. Jadi ketika ada, bagaimana sih menyadarkan, ya, sebagian orang akan dengan gampang sadar terhadap keputusan masyarakat, keputusan pemerintah, sadar diri untuk menjaga dirinya dan teman-teman lingkungannya, tetapi sebagian besar tidak, ya. Kita juga sering miris, ya. Waktu level PPKM sebelum dinaikkan itu sudah banyak orang yang berkerumun, buka masker, ya, tidak menjaga diri dan tidak menjaga diri orang lain, padahal itu di kota-kota besar juga gitu. Jadi faktor edukasinya ini seperti apa, dari mana, itu yang harus kita pikirkan bersama sebetulnya. Itu mungkin sampai situ dulu, Teh Nuri. Baik, terima kasih banyak Ibu atas tanggapannya. Betul sekali, ya, memang pengguna internet itu banyak sekali, pengguna gawai itu banyak sekali gitu, ya. Namun ya ada aja gitu orang-orang yang masih belum mengerti seperti itu. Nah, baik, lalu sejak awal sampai hari ini diterapkannya berbagai peraturan yang pada intinya itu berupaya untuk mengurangi kasus COVID-19 di Indonesia, itu masih banyak nih masyarakat yang skeptis dan belum terbuka pikirannya, menganggap bahwa oh ini pemerintah musyrik nih, masa sholat dilarang-larang, masa ibadah dilarang-larang, terus masa sih sholat dibatasi, dijaga jarak, dan lagi banyak banget peraturan-peraturan yang dianggap rumit hanya untuk pergi ke tempat-tempat yang menurut mereka itu kayak nggak perlu ada kayak gini gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih caranya meredam pandangan seperti itu sendiri, terutama gitu ya orang-orang yang barangkali gitu kuat agamanya gitu. Saya akan ke Pak Nasir terlebih dahulu, Pak. Orang-orang yang kuat agamanya itu kan merasa kalau misalkan ya saf itu kalau misalkan saf ya udah berderet aja gitu, nggak boleh ada jarak seperti itu, karena kalau saya dulu pas kecil kalau nggak salah ngaji, kalau misalkan ada jarak itu katanya nanti ada setan yang di antara jarak tersebut, tapi mohon maaf kalau misalkan saya salah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak menilai orang-orang yang skeptis tersebut dan untuk menyadarkannya supaya ya kita harus ikhtiar gitu seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, boleh Pak barangkali? Oke, terima kasih, ya. Dalam kaidah usul fikih itu ada ungkapan ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan madurat, ya, dalam keadaan genting, maka ada kewenangan, yang halal pun bisa boleh, yang haram pun bisa boleh, ya. Bukan berarti halal, ya, gitu. Contoh misalkan dalam sholat. Dalam safar itu ada yang disebut dengan jamak qasar. Berarti kan itu ada rukhsah, ya. Rukhsah itu artinya keringanan yang diberikan oleh agama. Karena prinsip agama yasiru wala tu'asiru. Selalu mempermudah urusan dan tidak pernah mau mempersulit urusan orang lain. Terutama urusan masalah umat. Yang kedua, secara teologi, karena pemimpin itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Oleh sebab itulah, karena dia sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan mengurus rakyatnya dalam prinsip sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah negara itu adalah sebagai pembantunya untuk melayani umat. Maka di sini muncul peduli dan lindungi. Oleh sebab itulah ini juga berkaitan dengan sebuah hadis Nabi kan itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani
fa illam yasati fa biqalbi kadzalika huwa adaful iman. Ya. Karena ini adalah untuk kebaikan umat, untuk kemaslahatan umat. Apabila ketika melihat kejanggalan, di mana kejanggalan masyarakat yang ngeyel, yang tidak percaya, EGP emangnya gue pikirin kalau jawaban lain itu, maka kita perlu melakukan teguran. Karena ini adalah untuk kebaikan semua. Jika kita tidak melakukan teguran terhadap yang ngeyel tadi, ya, yang mangsa bodoh, yang EGP tadi itu, maka posisi kita juga sebagai seorang fasik. Apabila melihat kemungkaran di antara kalian, maka tegurlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Tidak dengan kekuasaanmu, tegurlah dengan lidahmu, dengan lisanmu. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan, dan dengan lidahmu, maka cukup kita membenci kebatilan itu. Anehnya sih itu, benci sama kepada dia. Jadi kalau kita tidak sampai membenci pun, kata Nabi, kadzalika huwa adaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Oleh sebab itulah betapa indahnya solusi yang ditawarkan sebagai seorang muslim, ya. Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dun ijastakaudun tada asair jasadi bisyari wal huma. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka sakitlah seluruhnya. Inilah yang disebut dengan budaya empati. Ya, budaya empati di antara kita, atau budaya SMS. Sedih melihat orang lain sedih, senang melihat orang lain senang, bukan sebaliknya. Ya, ketika ada yang kena misalkan COVID-19, alhamdulillah kita mengatakan jangan sampai seperti itu. Justru mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah mungkin nih barang yang agak mahal hari ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan kerja dan menjaga ukhuwah di antara kita. Beda itu boleh, yang tidak boleh di antara kita adalah membeda-bedakan. Karena derajat kemuliaan seorang itu adalah di mata Allah dan diri dari kepada ketakwaannya. Sukses dan tidaknya seorang itu bukan karena label-label banyaknya, bukan keluar dari universitas yang ternama, Bonafide, atau berjaya di akademis. Bagaimana dirinya bermanfaat untuk umat. Itulah definisi sukses menurut Islam. Oleh sebab itulah saya ngomong ke teman-teman mahasiswa, jika kalian belum bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal antum jangan menambah masalah. Kan gitu. Jadilah Anda solusi, bukan bagian dari masalah. Kan itu. Terima kasih. Silahkan dilengkapi. Baik, luar biasa sekali Manase. Beda tapi jangan membeda-bedakan. Baik, selanjutnya boleh tanggapan dari Ibu sendiri gitu. Bagaimana sih caranya menyatukan orang-orang yang tadi masih skeptis dan juga barangkali boleh meneruskan tadi pendapatnya dari Manase? Menyatukan orang-orang yang skeptis ya. Ini Indonesia aja terdiri dari berbagai suku, ras, ya, belum lagi ideologi sangat unik sekali kalau masyarakat Indonesia ya. Dan ini memang tantangan juga, tantangan untuk pemerintah Indonesia ya. Bagaimana nih caranya nih ketika COVID saja sudah muncul di Indonesia itu sekitar pertengahan bulan Maret, itu belum 2 minggu saja sudah terbelah ya antara yang percaya dengan tidak. Kemudian muncul vaksin, percaya dengan tidak juga gitu kan. Kemudian muncul lagi tentang pembatasan, ada yang mau menurut atau tidak ya. Itu memang akhirnya memang kembali lagi kepada lingkungannya masing-masing gitu. Lingkungan yang terdekat itu adalah yang paling kecil itu adalah keluarga. Ya, ini akan susah ketika dari keluarga, unit terkecil dari suatu masyarakat sudah misalnya menanamkan satu hal A aja. Nanti itu akan kuat, kecuali kalau misalnya dia mendapatkan edukasi lagi dari lingkungannya. Ya, itu memang PR di semua lingkungan gitu ya. Pemerintah itu kan sebetulnya sangat sulit juga. Ya, saya lihatnya juga memang kesulitan dia dalam mengatasi ini masalah ini saja gitu. Jangankan mengatasi COVID-nya sendiri, mengatasi cara berkomunikasi kepada masyarakat pun itu sudah sangat kesulitan ya. Akhirnya pemerintah kan harus menggandeng orang-orang atau departemen-departemen atau lembaga-lembaga yang terkait. Misalnya kalau sekolah, kalau pelajar ya berarti kan harus menggunakan sekolah gitu.
Ya, kalau misalnya pegawai berarti melalui perusahaannya, namun ini sejauh mana gitu. Sedangkan ya komunikasi yang dilancarkan oleh pemerintah juga kadang-kadang menjadi blunder gitu. Ya, ini mau lewat siapa? Ya, untuk Menteri Perekonomian sudah berbeda ternyata dengan Menteri tadi Marves gitu. Ya, itu memang PR yang besar untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Baik. Baik, terima kasih banyak Bu Laili atas tanggapannya. Selanjutnya nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Nasir dan juga Bu Laili terkait apakah sebetulnya dengan adanya penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang di tempat-tempat ibadah, di mana nantinya otomatis para jamaah gitu, harus membawa handphone gitu kemana-mana untuk sekedar beribadah. Lalu kan di masjid-masjid ataupun di gereja itu kadang dilarang untuk membawa handphone atau harus menonaktifkan handphone gitu. Apakah kebijakan? Assalamualaikum. Kuliah lah saya. Jadi di mana Pak Ustadz? Menuju kuliah lah. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, apakah menurut Bapak dan juga Ibu penerapan hal tersebut di tempat-tempat ibadah itu efektif dan jika efektif atau tidak efektif barangkali boleh diberikan tanggapannya Bu, kenapa efektif dan kenapa tidak efektif seperti itu. Boleh barangkali ke Ibu Laili terlebih dahulu? Sebelum closing statement ya? Ya. Ada sedikit yang saya mau sampaikan dulu ya, misalnya. Boleh Ibu, baik. Terutama untuk mahasiswa komunikasi ya itu. Jadi kita justru ini kajiannya nih ya. Kita harus belajar misalnya dari sisi komunikasinya yang ingin saya tekankan di sini bahwa sebetulnya dari sisi what saja apa ya. Nah, apa ini yang disampaikan oleh pemerintah itu pesannya berarti harus tepat. Ya, apa yang ingin disampaikan mengenai aplikasi Peduli Lindungi ini? Jangan-jangan sesuatu yang disampaikannya juga tidak mencapai sasaran karena misalnya pesan yang disampaikannya tidak jelas gitu. Buktinya sampai sekarang juga apa sih Peduli Lindungi itu seperti apa sih gitu kan? Melalui apa sih? Saya saja baru tahu ada Peduli Lindungi setelah saya divaksin, mendapatkan SMS, kemudian bisa mendownloadnya, baru oh ini ternyata Peduli Lindungi. Ternyata untuk membuka Peduli Lindungi pun kita harus mengisi hal-hal yang sekian. Saya kemarin masukkan nomor telepon saya ternyata nggak valid. Kan lucu gitu. Sedangkan waktu saya mengisi mendaftar untuk vaksin, saya menggunakan nomor telepon tersebut gitu. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus pelajari ya terutama untuk mahasiswa komunikasi what-nya itu apa gitu. Ya, pesannya harus tepat, mana yang tepat? Apakah yang harus yang disampaikan oleh Menko Perekonomian atau Menko Marves? Itu yang pertama. Kedua, who. Jadi siapa sih yang berhak untuk menyosialisasikan kepada masyarakat? Apakah dari menteri ini? Apakah dari menteri A, menteri B, menteri C? Itu yang menjadi kebingungan di masyarakat gitu. Jangankan untuk mencerna informasi yang betul gitu. Kadang-kadang informasi yang salah saja kan diterima bulat-bulat gitu kan oleh masyarakat. Itu yang kedua. Dan kemudian channelnya yang mana gitu. Ya, channelnya itu adalah yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Kita harus melihat gitu. Masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai golongan ya, bukan golongan kasta maksud saya ya, dari berbagai faktor demografis. Nah, kita harus melihat medianya apa yang pantas atau yang cocok untuk disampaikan ke masyarakat. Apakah melalui media digital? Nggak semua orang punya media digital. Apakah melalui media koran, media mainstream? Ternyata orang sudah tidak baca lagi media komunikasi surat kabar gitu ya, udah jarang misalnya. Apakah melalui media TV? Orang sekarang lebih senang nonton Ikatan Cinta dibandingkan berita-berita misalnya gitu kan. Apalagi ibu-ibu misalnya itu ya seperti itu. Jadi medianya harus apa? Apakah tokoh masyarakat di masyarakat yang masih pedesaan apakah masih bisa tidak kita berikan sebagai jalan media untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Jadi yang penting itu adalah kejelasan informasi. Itu sih sebetulnya yang harus dipikirkan juga oleh tidak hanya pemerintah ya termasuk juga kita ya kader-kader mahasiswa ilmu komunikasi. Itu Teh Nuri. Baik, terima kasih banyak Ibu Laili. Selanjutnya ke Pak Nasir barangkali. Halo Pak, maaf sebelumnya mikrofonnya masih di mute. Ya, terima kasih. Halo, terdengar ini? Terdengar Bapak. Oke. Saya selalu menggunakan perspektif agama ya dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan Teh Nadia tadi. Jadi ada ungkapan al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kayaknya ini pas kan gitu. Jadi kebenaran yang tidak terorganisasi, kebaikan yang tidak terkomunikasikan dengan baik, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisasi. Ya. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang tidak terorganisir. Niatan pemerintah ini kan baik, peduli dan lindungi. Ya. Kalau ada yang sakit kita peduli. Yang kedua, lindungi diri, lindungi keluarga. Kan gitu. Dalam bahasa agama, ku angpusakum, jagalah dirimu. Tidak stop jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah juga keluargamu. Komunikasinya belum sampai di situ, belum koma itu, baru koma, belum titik kan itu. Wa ahlikum naro, dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itulah kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga di sini. Kembali lagi tadi, karena niatan pemerintah ini baik, bagaimana mensosialisasikan ini, mengkomunikasikan ini, mengedukasi masyarakat, dari masyarakat tidak peduli menjadi peduli, dari masyarakat cuek menjadi masyarakat yang benar-benar konsen terhadap ini. Karena ini adalah untuk kebaikan bersama. Oleh sebab itulah, mari kita edukasi bersama-sama dan munculkan sifat husnudon. Ya, bukan suudon ya. Karena apa? Iyakum wadzona, kata Nabi itu. Hindarilah kamu prasangka buruk. Jadi bangun husnudon itu, berbaik sangka itu kan gitu. Ya. Jadi kalau berbaik sangka itu saya ketika ngelihat orang ganteng ini, oh ini adalah orang ini wajahnya anugerah, kayaknya kantongnya juga anugerah nih. Jadi jangan sampai kita lihat orang yang kuleh gitunya, oh kayaknya ini mah wajahnya musibah, kantongnya juga musibah kan gitu ya. Kalau Teh Nadia sendiri saya tanya, kira-kira memilih laki-laki yang wajahnya anugerah, kantongnya musibah, atau wajahnya musibah, kantongnya anugerah? Dua-duanya anugerah saja, Pak. Iya begitu. Oleh sebab itulah saya selalu ngomong di mana mahasiswa, mudah-mudahan kita selalu sehat, bahagia, kaya raya, diampuni segala dosa, kelak nanti masuk surga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sepertinya memang komunikasi itu lebay kayak gitu. Tapi ketahuilah setiap ungkapan adalah doa dan pasti diamini oleh malaikat. Saya nggak pernah ngomong, saya mah orang kampung, bau lisung, orang miskin, kata malaikat, amin, ya Allah, ya Robbal alamin. Kata Nabi, kenapa kamu tidak berdoa yang baik-baik saja? Selalu sehat, bahagia, kaya raya. Karena apa? Karena percaya diri saja, karena kita punya Tuhan yang maha kaya raya. Saking kaya rayanya, Allah tantang dalam surat Al-Kahfi ayat 109 itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Jika air laut dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskan kekuasaanku dan ayat-ayatku, maka air laut akan kering sebelum habis dituliskan ayat-ayatku, walaupun aku datangkan air laut yang sama banyaknya. Oleh sebab itulah, sampai detik ini tidak pernah ada berita nelayan mencari ikan di laut tidak dapat. Karena apa? Ikan di laut sudah habis. Ya, maka itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kaya raya. Jadi membangun kesadaran diri itu adalah penting. Dengan tadi peduli dan lindungi. Karena ini adalah untuk kebaikan bersama. Oleh sebab itu, kalau sholat sendirian pahalanya 1 derajat, kalau ini dilakukan secara berjamaah kan sholatnya, maka pahalanya 27 derajat. Terima kasih Balintari. Terima kasih banyak Pak Nasir dan juga Ibu Laili, luar biasa sekali ya. Tadi dari Ibu Laili kita bisa sama-sama tahu bahwasannya kita sangat butuh untuk kejelasan informasi sendiri dan tujuannya apa sih sebetulnya Peduli Lindungi itu, supaya masyarakat juga jadi tahu dan juga mau nih untuk melakukan vaksinasi dan juga ya setuju dengan adanya penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga saya mendapat informasi bahwasannya masjid-masjid di daerah Jakarta pun sudah menerapkan hal tersebut dan belum ada yang protes. Ya semoga
semoga nggak ada yang protes seperti itu. Dan juga tadi dari Panase saya dapat satu kata-kata yang luar biasa bagus, jangan sampai kebaikan kalah sama kebatilan. Nah, sebelum kita nanti masuk ke dalam Q&A, terlebih dahulu saya akan kepada audiens nih, barangkali ada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti silakan untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan audionya. Boleh barangkali kepada audiens saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Oh, ada nih yang raise hand nih. Boleh kepada Atalah, disilahkan. Oke, belum ada ternyata. Baik, dari teman-teman barangkali. Oke, kalau misalnya belum ada, saya mau bertanya terlebih dahulu nih, sambil nunggu teman-teman bertanya kepada Bapak dan juga Ibu. Menurut saya, kalau misalkan untuk penerapan aplikasi Peduli Lindungi itu, bukan menurut saya sih, maksudnya yang saya lihat gitu. Kenapa orang-orang banyak kayak belum tahu informasi dan lain sebagainya, karena memang sosialisasinya sendiri belum ada gitu. Waktu pas itu saya lihat juga itu cuma ada di YouTube Presiden, sedangkan itu tuh nggak disiarkan langsung di televisi. Ya betul juga tadi kata Ibu sendiri gitu. Orang-orang sekarang lebih banyak nonton Ikatan Cinta dibandingkan nonton televisi. Nah, pertanyaan saya adalah, sebetulnya media apa sih yang paling cocok gitu untuk kita mensosialisasikan hal tersebut. Terus juga apakah ini perlu ada andil dari orang-orang yang memang dituakan di dalam agamanya. Misalkan kalau misalkan untuk Kristiani berarti kalau itu ada pendeta. Kalau misalkan di Islam sendiri ada ustadz. Nah, apakah melalui media-media tersebut baru orang-orang itu bisa paham, ataukah ada pendekatan lain yang lebih efektif gitu untuk menerima penerapan ini gitu? Boleh barangkali kepada Panase terlebih dahulu? Ya. Pengalaman saya begini, Teh Nadia ya. Kita itu bisa paham tentang sesuatu itu karena otak kita tidak jenius, ya gitu. Tidak seperti Thomas Alva Edison, maka perlu pengulangan berulang-ulang. Oleh sebab itulah ini adalah perlu dilibatkan media, terutama TV yang gitu. Kenapa? Saya begini, sifat iklan itu kan dalam persepsi komunikasi bisnis itu ada dua, iklan ya. Iklan itu adalah persuasif dan informatif dan persuasif. Ya, informatif dan persuasif. Contoh misalkan saya mohon maaf ini mengungkapkan salah satu produk. Informatif itu menginformasikan kepada masyarakat tentang produk A. Persuasif adalah tipuan psikologi orang. Contoh misalkan ini mohon maaf nih, saya sebutkan barang ya gitu. Orang pintar minum tolak angin. Coba logika sehat mana yang bisa nerima? Kok mengukur kepandaian orang dengan meminum tolak angin misalkan kan gitu. Tapi karena manusia itu punya otak sadar dan bawah sadar, otak sadar itu kan berapa? Otak sadar itu 18%. Ya. Otak bawah sadar itu adalah 82%. Oleh sebab itulah, maka ada tipuan psikologi kan gitu. Tadi karena penyampaiannya berulang-ulang, yang batil pun bisa diklaim sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya, jika penyampaian kebaikan itu tidak diulangi berulang-ulang, maka abai saja. Ya. Seperti tadi, misalkan saya ingin menghafal salah satu surat apa kan gitu. Itu saya butuh pengulangan sampai 40 kali. Tidak 40 kali, saya tambah lagi volumenya 50 kali sebagainya. Sampai benar-benar hafal kan gitu. Nah, inilah PR kita semua, PR pemerintah untuk mengulang-ulang bagaimana mengedukasi peduli dan lindungi ini. Yang ketiga, setiap program atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat tidak selalu berorientasi pada hasil. Saya misalkan ilustrasi begini, ya,
Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah 950 tahun. Ya. Tetapi subhanallah, selama 950 tahun itu berdakwah, hanya mendapatkan 40 pengikut. Sampai istrinya pun kafir, Kan'annya pun kafir. Pertanyaannya, beranikah kita mengatakan bahwa Nabi Nuh itu dakwanya gagal? Tetapi Nabi Nuh dinobatkan oleh Allah menjadi salah satu Rasul Ulul Azmi yang diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Oleh sebab itulah, dakwah itu mengajak peduli dan lindungi tidak selalu berorientasi pada hasil. Kalau kita selalu berorientasi pada hasil, maka kita akan stres. Kenapa? Nabi Nuh gagal, kan gitu. Anaknya kafir, istrinya kafir. Nabi Muhammad gagal juga. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ya. Sampai ungkapannya itu kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia itu jerit-jerit Nabi Nuh itu karena kekafiran Kan'an dan istrinya. Robbi inni da'autu qaumi laila wa nahara fal du'ai illa firara. Wa da'autahum litaghfira lahum ja'alu fi adanihim. Bukan mereka semakin mendekat, lagi-lagi ketika itu ajak mereka untuk lindungi dan peduli, mereka memasukkan jarinya ke telinga begini dan menutup mukanya dengan kain, dan mereka berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Itu tadi bahasa hari ini adalah EGP. Emang aja lah kan gitu. Kebaikan itu diukur dengan kesenangan jasmani gitu. Ya. Bukan tadi itu. Padahal bunyi Indonesia Raya adalah bangunlah jiwa, bangunlah untuk Sepertinya suara panasnya terputus-putus ya. rakyat. Halo, Panasnya. Tidak ada kata bahwa ya. Halo. Oke. Terima kasih. Baik Pak, tadi agak terputus-putus Pak suaranya. Baik, karena panasnya mungkin ada jaringan, sekarang saya akan pindah ke Ibu Laili terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan tadi dari saya. Kalau ditanya tentang mana aplikasi atau media yang paling cocok ya untuk ke masyarakat Indonesia, itu kita kalau seperti ini caranya adalah kita bisa gunakan justru using all of media, ya, karena kan karakteristiknya berbeda-beda, ya. Misalnya oke lah untuk pengguna media atau yang melek media itu bisa menggunakan informasi melalui media online, ya. Tapi misalnya untuk di pedalaman atau di desa-desa yang misalnya agak susah sinyal, kemudian orang-orangnya juga belum memiliki media yang mencakup atau bisa mengafford ya teknologi, itu tentunya masih diperlukan adalah melalui media tokoh masyarakat gitu, atau key opinion leader, ya, baik itu pemuka agama ataupun pemuka adat ataupun pemuka masyarakat, tentunya masih bisa itu. Jadi kita menggunakan media apapun yang bisa mencapai kepada seluruh lapisan masyarakat itu ya memang terpaksa gitu. Kalau kita hanya memaksakan untuk hanya sosialisasi melalui media digital, ya otomatis juga tidak semua orang bisa tercover gitu. Itu karakteristiknya.
ya. Kemudian juga memang ketika untuk sekolah juga sama, kita juga haruslah untuk sebagai pemerintah gitu ya, tentunya juga kita harus bisa ya, misalnya untuk mahasiswa sendiri ya, itu melalui perguruan tingginya, itu kan berarti juga ada channel-channel tertentu. Jadi dari masyarakat, dari atas itu ke bawah ya, dari pemerintah melalui masyarakat itu bisa menggunakan berbagai jaringan gitu ya. Tapi tentunya juga ini juga harus tepat dan harus terkoordinir dengan baik ya, melalui media apa, kemudian siapa penanggung jawabnya, agar tidak menjadi blunder di masyarakat. Itu yang penting. Dan yang kedua adalah masalah konsistensi. Ya, konsistensi mengenai misalnya aplikasi Peduli Lindungi ini sampai kapan ya, kalau kita lihat kadang-kadang beberapa peraturan-peraturan itu tiba-tiba tenggelam lagi, tenggelam dengan peraturan yang baru. Jadi lebih baik misalnya apapun itu aplikasinya, apapun itu sarannya atau kebijakannya, sebagai masyarakat yang baik tetap kita harus konsisten pada diri kita sendiri, menjaga diri kita, menjaga diri orang lain. Itu tetap menggunakan atau tetap mengenakan prokes yang berlaku. Itu saja sebetulnya. Konsistensinya adalah dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sangat jelas sekali ya tadi dari Pak Nase, ditambah juga dari Ibu dari sisi komunikasinya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada para audiens untuk mengajukan pertanyaan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Apakah ada dari audiens? Kita masih menunggu nih. Ayo jangan malu-malu, tadi banyak banget nih yang PC sama saya nih, kayaknya pengen untuk bertanya gitu. Dan memang topik ini pun diangkat karena adanya keresahan dari orang-orang sebenarnya apa sih aplikasi Peduli Lindungi itu, terus juga emang benar mau diterapin di tempat-tempat ibadah. Kebayang dong nanti kalau misalnya ke UIN Bandung kan, mana aplikasi dulu, tapi kan kita belum tahu kejelasannya seperti apa, nah makanya dibahas di sini. Boleh barangkali teman-teman semuanya yang ingin bertanya? Sepertinya Abdul Manap raise hand. Boleh Abdul Manap pertanyaannya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara Manap terdengar dengan jelas? Terdengar Manaf. Disilahkan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan, tadi juga saya menyimak perihal media ya, bagaimana media menyuarakan komunikasi-komunikasi kebijakan pemerintah perihal penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, terus juga vaksinasi dan juga informasi-informasi perihal COVID ini. Memang benar sebenarnya penyebaran informasi di media itu tidak nyampe ke perkampungan yang begitu terpencil gitu. Nah, disitulah mungkin peran pemerintah desa, peran pemerintah yang sekitar lingkungan di situ emang benar-benar dibutuhkan gitu. Karena media juga tidak nyampe, internet juga tidak sampai, dan juga televisi juga tidak begitu intens memberitakan karena yang ditontonnya juga misalkan daripada masyarakat tuh lebih kepada sinetron gitu ya. Nah, tadi Ibu Lali juga menyampaikan bahwasannya perlunya juga kerjasama antara pihak pihak pemerintahan dan juga pihak keagamaan. Nah, untuk pertanyaannya perihal penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini sampai kapan sih? Maksudnya tuh kita bagaimana sih kebanyakan itu Pak efektivitas penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini gitu, terutama di sekolah-sekolah gitu. Apakah di sekolah juga perlu gitu? Tapi sekolahnya itu bukan sekolah perguruan tinggi, tapi sekolah SD ataupun SMA gitu. Kan biasanya kalau SD itu kan tidak vaksinasi gitu ya. Nah, apakah itu juga perlu gitu diterapkan aplikasi Peduli Lindungi ini gitu, terutama di daerah pelosok. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Leli dan juga Pak Nase. Baik, saya terlebih dahulu nih pertanyaan itu dilempar kepada Ibu Laili terlebih dahulu. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ini Mas, Kang, atau mahasiswa ya? Mahasiswa. Ya, dari Kang Abdul Manap ya. Ya, jadi kalau disebutkan apakah perlu di sekolah, ketika memang itu sudah sampai ya, sudah diadopsi oleh sekolah, ya
lebih baik ya diterapkan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ini semua masyarakat sudah siap untuk menggunakannya? Contoh, mohon maaf kemarin teman saya di kantor dia sampai gini, aduh saya nggak bisa nge-scan, ini handphonenya udah handphone lama katanya begitu ya. Akhirnya dia gini, apa saya harus ya beli handphone baru? Katanya agar biar nge-scan itu, scan barcode yang aplikasi lindungi itu. Nah itu apa seperti itu kan bagiannya akhirnya menghambat juga. Ya, akhirnya menghambat juga. Nah ini yang harus kita harus semua pemerintah Baik. terutama ya. Terlebih dahulu bentar Ibu, sebentar mohon maaf. Ya. Kepada audiens dipersilakan untuk menonaktifkan terlebih dahulu ya audionya supaya kita tidak banyak noise. Baik, terima kasih Ibu, maaf dilanjutkan kembali. Ya, jadi kalau ketika kita sudah siap, itu adalah anjuran pemerintah dan anjuran pemerintah itu baik, maka kita bisa laksanakan gitu. Ya, tapi memang harus ada solusi terhadap ya tadi sebagian masyarakat yang memang tidak bisa atau menemui kendala untuk melakukan aplikasi atau menerapkan aplikasi Peduli Lindungi ini gitu. Ya, seperti tadi memaksakan untuk memberi handphone hanya karena dia bisa, aduh saya nanti nggak bisa belanja ke mall ya. Akhirnya dia memaksakan misalnya, apa saya harus beli handphone ini katanya karena saya nggak bisa nge-scan nih gitu ya handphonenya gitu. Nah kemudian juga sama di sekolah ya. Di sekolah ketika yang bisa ya bisa saja, tetapi yang tidak bagaimana, ini kan harus harus dicari lagi solusinya ya dari pemerintah. Nah kalau untuk di pelosok ya tetap saja kita juga harus bisa menemukan key opinion leader di sana. Karena kan dari lapisan masyarakat itu ada yang pionir ya terhadap inovasi-inovasi. Kemudian ada yang disebut dengan early majority adopter ya. Orang yang bisa mengadopsi kebijakan atau inovasi baru lebih dulu dibanding orang-orang yang secara umum. Nah, ini jumlahnya lebih sedikit gitu. Nah, yang ketiga adalah late majority adopter kan, orang-orang yang mengadopsi inovasi terbaru itu belakangan justru ketika orang lain sudah melakukan atau melaksanakan atau merasakan manfaat dari suatu inovasi tersebut gitu. Nah, di pelosok atau di desa-desa itu yang kita perlukan adalah early majority adopter. Biasanya early majority adopter ini adalah orang-orang yang memang sebagai key opinion leader. Tugasnya adalah dia menyampaikan kepada masyarakat yang lain ya mengenai mengenai kegunaan inovasi atau informasi yang dia terima terlebih dahulu. Apa kegunaannya, apa manfaatnya? Kalau dia sudah merasakan manfaatnya, dia dengan gampang ya mempersuasi orang lain atau masyarakat yang dia sampaikan informasi kepadanya. Itu. Terima kasih ya, Kang Abdul Manap. Baik, terima kasih banyak Ibu Leili atas jawabannya. Selanjutnya kepada Pak Nase untuk memberikan tanggapannya. Bapak maaf sebelumnya mikrofonnya masih di-mute. Ya, terima kasih ya. Sebagaimana tadi ungkapan oleh Bu Leili ya, nggak jauh jawaban saya ini. Ini adalah termasuk dari masukan-masukan dari Kang Manap, ya Kang Abdul Manap ini, bagaimana melibatkan tokoh untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, kan gitu. Jadi kan mohon maaf kan gitu. Kalau bahasa tokoh itu kan kalau dalam versi orang awam itu disebut dengan manusia setengah dewa ya gitu. Manusia setengah dewa itu akan sami nawa atau dengar dan ikuti kan gitu. Jadi disebut dengan komunikasi kepengikutan. Bagaimana kalau saya tergantung suku adat saja kan gitu ya. Kayak suku adat Baduy kan gitu ya, tergantung ketua kelompoknya itu yang yang perlu kita lakukan. Yang kedua tadi seperti ilustrasi literasi ya, literasi kita itu di bawah Vietnam, bahkan konon katanya kita itu adalah termasuk nomor 62 ranking ke 62 di dunia ini. Betapa budaya baca dan budaya literasi kita itu begitu lemah lah gitu, sehingga masyarakat kita itu masuk kepada budaya instan, segera ingin cepat kan gitu, tidak mau menjalankan sebuah proses. Kembali lagi, maksimalkan edukasi secara simultan ya, secara berulang-ulang, walaupun
hasilnya tidak bisa kita prediksi. Nah, namanya juga perkiraan cuaca. Diperkirakan hari ini Bandung dan sekitarnya hujan. Oh, ternyata tidak. Ya. Oleh sebab itulah bukan kepastian cuaca. Oh, diperkirakan Bandung ini level merah misalkan atau zona kuning dan sebagainya. Itu kan perkiraan ya. Perkiraan. Jadi sehebat apapun perkiraan itu, apalagi ilmu pengetahuan menghasilkan kebenaran objektif dan subjektif. Bukan kebenaran yang mutlak. Oleh sebab itulah, bagaimana kita mengedukasi diri ini untuk tetap tadi itu habit ya, budaya tetap sehat lahir batin, agar tetap menjaga bahagia setiap hari dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Karena tekanan batin itu akan lebih dominan. Ya, penyakit psikis itu akan lebih dominan dihinggapi oleh COVID ketimbang penyakit lahiriah kan gitu. Ibarat seperti itu. Kalau saya main-main dengan mahasiswa kan gitu. Kalau Anda pernah sakit hati dengan peyempuan, maka jawabannya carilah peyempuan yang lain. Jika Anda pernah sakit hati, makalah carilah hati yang lain. Tidak bisa digantikan dengan dengan paha ayam dan sebagainya. Cari hati lagi. Oleh sebab itulah kita harus toleransinya, senang terhadap berbagai macam perbedaan, dan oleh sebab itulah juga pemerintah yang membuat regulasi tentang peduli dan lindungi ini juga tidak alergi dikritik, karena pemerintah sendiri adalah bukan dewan, sama-sama mahasiswa, sama manusia kan, ya. Oleh sebab itulah kewajiban kita adalah menyembuhkan. Oleh sebab itulah kalau saya lebih jauh lagi, ya, seorang punya kebaikan 9 dan punya kejelekan 1, maka kita berbondong-bondong akan menghukumi keburukan yang 1 itu. Padahal kebaikannya masih ada 9. Itulah budaya kita hari ini. Ya, gitu. Kalau kebaikannya nggak pernah diapresiasi, muncul di keburukannya, wah rame-rame kan, gitu, mengkomen dan sebagainya, apalagi mendiskreditkan, ya itulah kan gitu. Maka selalu saya katakan tak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan milik Allah, dan kesempurnaan milik rokok sempurna, dan milik sempurna kretek, dan sempurna milik kan gitu. Sedangkan saya adalah manusia yang penuh dengan berbagai macam kekurangan, kan gitu. Terima kasih ya Nadia. Luar biasa sekali Pak Nase, luar biasa sekali selalu memberikan singkatan-singkatan dan juga ungkapan-ungkapan yang sangat mudah sekali nih, sangat bersahabat sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi mudah dipahami untuk penerapannya. Nah, tidak kerasa rekan-rekan audiens semuanya sudah 1 jam nih saya menemani rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nase Saifuddin SAG MSI dan juga Ibu Dr. Laili Kurnia Gustini SOS MSI atas keluangan waktunya untuk bisa bergabung di acara My Ilkom pada malam hari ini. Dan sebelum saya menutup, barangkali ada dari Pak Nase dan juga Ibu Laili yang hendak disampaikan? Ya. Khairun nas anfa'uhum linnasnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau harimau mati meninggalkan belang, mudah-mudahan saya mati meninggalkan kebaikan, dan nauzubillah, jangan sampai saya mati meninggalkan hutang. Seburuk-buruknya ikan, pasti ada dagingnya, ambil dagingnya, dan buang tulangnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, termasuk ke Bu Laili, terima kasih, mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh. Ya. Oleh sebab itulah saya ingat pada pada puisi W.S. Renda dalam detik-detik kematiannya. Saya ingin bacakan seperti itu. Banyak orang hidup meminta kekayaan kepada Tuhan, padahal hidup itu sendiri adalah kekayaan yang tidak pernah ternilai. Bukan karena malam ini indah aku tersenyum, tetapi karena dia tersenyum, segalanya menjadi indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Bapak saya nih kalau misalkan kata anak muda nih baper nih Pak, kedengar puisi dari W.S. Rendra. Baik,
Baik, barangkali boleh dari Ibu Laili untuk menambahkan. Apa ya? Saya jadi bingung nih. Tadi panasnya kan ambil apa ikan ya? Itu saya jadi lapar juga nih jadinya. Ibaratnya kan ikan saja kan berguna ya gitu. Ya. Nah sekarang kita sebagai manusia juga kita harus berguna. Setidaknya gini, kita sudah mulai dewasa ya, maksudnya. Apalagi juga UIN juga kan termasuk yang pastilah di dalamnya itu ada gitu ya penuntunan ya bahwa kita itu harus menjadi berguna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri gitu. Mulailah dari sekarang kita menggali sesuatu dan kita itu menjadi seseorang yang berguna tidak hanya bagi diri kita sendiri gitu. Ya, kita harus hablum minanas itu seperti apa kan? Tidak hanya hablum minallah saja kan? Nah, berarti kita itu harus berguna pula bagi orang lain. Bagaimana bergunanya? Banyak. Apalagi orang komunikasi, kita harus bisa berbuat baik tidak hanya dari perkataan saja, tapi attitude kita juga. Ya, nah kita sebagai orang komunikasi atau sebagai diri kita sendiri gitu ya, ibaratnya untuk atau sebagai masyarakat Indonesia berarti bagaimana nih cara kita berguna untuk lingkungan kita? Ya kita tidak membahayakan orang lain. Ya, kita membuat orang lain nyaman dengan kita. Ya, kalau dikaitkan dengan masalah pandemi sekarang, ya mulailah dari sekarang kita menjaga progresnya kita masing-masing. Kita sayangnya tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain. Ya, dengan sekaligus juga itu kan berarti kita berguna bagi negara kita kan, membantu pemerintah untuk menurunkan misalnya tingkat pandemi ini. Jadi lebih baik sekarang ini kita tidak hanya berguna bagi diri kita sendiri, tapi kita juga berguna bagi orang lain. Itu saja mungkin Teh Nuri. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Laili atas tanggapannya. Dari tadi Panase dan juga Bu Laili kita dapat banyak banget ilmu ya, yang juga udah disimpulkan gitu sama Bu Laili dan juga Panase di akhir closing statement juga. Intinya adalah kita harus sama-sama saling tahu tentang apapun kebijakan pemerintah dan ambil tujuannya baik buruknya gitu. Jangan sampai termakan oleh hoax, kemudian juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan senang sekali tentunya saya bisa memandu acara My Ilkom pada malam hari ini dan juga semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat dan ambil yang baik, buang yang buruknya. Dan sedikit informasi bahwasannya My Ilkom ini tayang setiap hari Jumat malam 2 minggu sekali pada pukul 19.30 dengan tema-tema yang tentu saja menarik dan aktual. Dan untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kepada Bu Laili dan juga Pak Nase. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan dari kami selaku panitia dan juga saya pribadi. Akhir kata saya Nuriyatul Hikmah selaku pembawa acara dan segenap kru mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara My Ilkom berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.